Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Hasanah, dosen program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Kampus Cirebon. Sebagai salah satu dosen pengajar mata kuliah aplikasi perangkat lunak rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan, saya memiliki komitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan terukur bagi mahasiswa. Untuk memastikan tercapainya pembelajaran secara terukur dengan menggunakan metode studi kasus pendekatan design thinking. Mari kita simak video pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Oke, pada hari ini kita akan mata kuliah aplikasi perangkat lunak rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena ini adalah hari pertama, maka akan saya perkenalkan dulu RPS ya, RPS-nya, kemudian apa aja sih yang harus kalian dapat pada mata kuliah ini, kompetensinya. Capaian pembelajarannya itu, prodi dibebankan pada mata kuliah ini itu mampu menggunakan iptek yang terintegrasi dengan rekam kesehatan elektronik. Kemudian CPMK 1-nya menggunakan aplikasi untuk administrasi, contohnya Piker, SIMRS, Simpus. Kemudian CPMK 2-nya menggunakan aplikasi untuk data klinis, Simpus, SIMRS, RME yang terkait dengan klinis ya, jadi indeks penyakit, kematian, dokter, tindakan, resep, dan lain-lain. Kemudian untuk yang CPMK yang ketiga itu menggunakan aplikasi untuk data pemeriksaan penunjang gitu sih. Apa aja sih data pemeriksaan penunjang gitu? Ini ada PACS atau disebut Picture Achieving Communication System yang nanti hasilnya itu adalah Digital Imaging and Communication in Medicine. Kemudian untuk CPMK yang keempat itu nanti kalian akan belajar tentang menggunakan aplikasi untuk mendukung keputusan. Dan yang kelima itu menggunakan aplikasi untuk pembiayaan di Fasiankes, misalnya Inasibijis atau Viclaim. Dan yang terakhir ada lagi menggunakan aplikasi untuk surveillance. Nanti di sepanjang mata kuliah sampai selesai kita 14 kali pertemuan, 2 kali ujian praktek, itu metode pembelajarannya beragam. Yang antaranya adalah presentation interaktif, studi kasus, simulation based learning, role play, project based learning. Jadi nanti ada projectnya, kemudian coaching untuk tugas proyeknya. Jadi pada saat nanti di akhir kalian membangun sebuah project, itu ada bimbingan secara langsung untuk menentukan projectnya sudah selesai atau belum. Gitu ya, karena kita 2 SKS praktek, ini jadi 2 SKS praktek sehingga pemaparan teorinya tidak terlalu banyak. Jadi kita langsung ke praktek dan simulasi, kemudian diskusi. Kita kontrak belajar dulu ya. Proporsi penilaiannya itu karena kita 2 SKS praktek, jadi ada perilaku 10% itu masuk ya penilaian. Kemudian laporan praktikum 10%, praktik harian 30%, dan UAS praktikum 50%. Apakah kalian setuju? Setuju. Tidak ada yang komplain kah? Tidak. Oke, gak ada masukan? Nggak ya, oke. Terima kasih. Materi yang pertama untuk hari ini. Ya, di RPS sudah dijelaskan bahwa materi yang pertama itu adalah jenis dan penggunaan aplikasi di Fasiankes. Itu adalah menjelaskan berbagai jenis aplikasi. Jadi nanti jenis aplikasi apa aja sih yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan? Apakah itu di puskesmas maupun rumah sakit? Demo penggunaan dasarnya, beberapa aplikasi Fasiankes melalui simulasi atau praktek. Jadi nanti di akhir kita akan bedah studi kasus beberapa aplikasi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi kelebihan dan kekurangan masing-masing aplikasi yang dibahas sama kelompok kalian. Ini adalah second contract dulu untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk penilaiannya, boleh silakan dibaca rubriknya. Jadi nanti ada komponen pada saat di akhir, itu ada komponen tugas praktik aplikasinya, 25%, kemudian laporan analis aplikasinya, karena nanti kita studi kasus hari ini, kemudian presentasi dan diskusi kelompok, kemudian kuis atau praktek, dan yang terakhir adalah sikap dan partisipasi mahasiswa sebanyak 20%. Macam aplikasi di Fasiankes. Di Fasiankes itu ada terbagi 2 ya, aplikasinya tidak jauh dari puskesmas gitu ya. Kalau rumah sakit kan ada rumah sakit daerah dan ada rumah sakit swasta gitu ya kan. Aplikasinya juga mungkin mirip-mirip karena pelayanan juga sama. Kira-kira menurut kalian kalau di rumah sakit aplikasinya apa aja?
Apalagi? Apalagi? Iklan. Apalagi? Inasi bijis. Apalagi? SIPP itu apa? Oke, ada lagi rumah sakit? Mobile JKN di rumah sakit juga ya. Itu penggunanya siapa? Pasien. Oke, sekarang kita pindah ke puskesmas. Simpus, apalagi? Puskesmas, apalagi? Inasi bijis adakah di puskesmas? Nggak ada. Adanya apa kalau di puskesmas buat pembayaran? Piker. Oke. Nah, dari banyaknya aplikasi itu, apakah kalian pernah mengulik satu persatu isi aplikasinya? Kalian sebagai tenaga rekam medis itu harus mampu uh, mengenal aplikasi-aplikasinya gitu, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Nanti banyak aplikasinya dan nanti kita bagi tugas gitu ya, kelompok mana yang bahas satu persatu dari aplikasinya sehingga kita semua bisa tahu apa yang ada di aplikasi. Kelihatan ya di puskesmas. Kalau yang tengah SIM RS, kalau yang kanan mobile JKN. Oke, sip dulu ya bahwa satu ada puskesmas, kemudian yang tengah ada rumah sakit, yang sebelah adalah mobile JKN. Kalau JKN, oke, aplikasi di puskesmas itu macamnya ada apa aja? Kenapa ini nggak disebutin? Lupa, nggak familiar ya? Ya, aplikasi Satu Sehat itu adalah aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan yang nanti nih semua aplikasinya itu akan masuk ke sini. Jadi sehingga integrasi semua aplikasi itu ke depan akan masuk ke dalam Satu Sehat semua. Jadi mulai puskesmas, rumah sakit, klinik swasta juga semuanya harus menggunakan Satu Sehat. Meskipun ada yang nyeling ke kerjasama dengan BPJS ataupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS, semuanya diwajibkan untuk menggunakan Satu Sehat. Nah, ini saya bagi menjadi 4. Yang satu adalah klinis, kemudian administrasi atau manajerial atau operasional Pasienkes, yang ketiga adalah penunjang medis, dan yang terakhir ada pelaporan. Dari tadi yang disebutkan semuanya, itu yang masuk klinis itu berarti melayani pasien langsung gitu ya. Contohnya adalah rekam medis tadi disebutkan sama Wibi gitu ya. Kemudian puskesmas, telemedicine, dan resep. Kemudian kalau untuk administrasi itu ada contohnya adalah SIM-RS, Simpus, sistem kepegawaian, dan manajemen keuangan. Nah kalau yang ini nih saya mau tanya, penunjang medis. Kenapa sih pisah dari ini sama ini? Ada yang bisa jawab? Karena, ayo coba. Jadi ada istilahnya kita order atau jadwalnya dapatnya kapan nih. Jadi mungkin itu dibedakan dengan order klinis. Klinis itu kan lebih ke secara langsung. Kalau yang itu menambah informasi pasien tentang ketepatan diagnosis. Oke, bagus banget. Kita tepuk tangan dulu dong buat Wiwi. Ya, jadi kenapa? Karena memang saat ini gitu ya, aplikasi-aplikasi yang memang penunjang medis untuk pemeriksaan tambahan, dia akan berdiri sendiri. Makanya di sini ada PHS, itu adalah hasilnya itu apa? Picture, gambar. Ini kan hasil nanti digital image itu ya. Kemudian LIS itu apa? Laboratory Information System. Berarti ya terkait dengan Laboratory Information System gitu. Misalnya kalau di laboratorium, kira-kira gimana sih isinya? Kalian kan orang rekam medis. Kira-kira. Hasil pemeriksaan darah, apalagi? Pemeriksaan urin, apalagi? Jelas ya, sampai sini clear ya, bahwa apa yang dijelaskan di sini menjadi 4 poin besar ini, itu karena memang fungsinya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Nah, pelaporan ini, itu kelak akan mengupgrade semua yang ada di aplikasi ini. Satu Sehat misalnya. Jadi semuanya itu biasanya kalau pelaporan itu punya Kementerian Kesehatan. Kayak ini aspek ini adalah aplikasi sarana penyelenggaraan alat kesehatan. Jadi semua sarana alkes yang ada di Pasienkes itu masukkan di input dalam aplikasi Aspak. Gitu ya. Kemudian ada Satu Sehat
pelayanan mulai dari awal gitu ya, kemudian ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Dari beberapa kira-kira kita bisa atau aplikasi kira-kira bisa apa enggak? Ada yang bisa jawab? Git, gimana Git? Kira-kira bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa. Ada yang enggak? Mungkin tidak. Kenapa tidak? Ada beberapa sistem yang harus di tempatnya. Kira-kira kenapa harus di tempatnya? Karena keamanan datanya, akses. Oke, udah pinter-pinter nih kayaknya. Iya. Jadi nanti dalam mata kuliah aplikasi ini kita akan role play itu hanya beberapa aplikasi aja, dan aplikasinya itu dibangun ya, maksudnya memiliki kemiripan yang ya mungkin nggak 100% gitu ya. Itu ada SIM RS, kita pakai SIM Ghost yang Hansa ya. Kemudian ada iPuskesmas atau Simpus gitu. Sisanya kayak misalnya yang bisa diakses, yang bisa diakses sama kita itu apa kayak JKN Mobile, Satu Sehat. Sudah install Satu Sehatnya? Jadi tadi terkait dengan kompetensi rekam medis yang CPL yang pertama itu, kita semuanya bisa, ini nggak sih Bu? Semuanya memang bisa dibuka nggak sih aksesnya? Iya, kita hanya belajar beberapa saja. Dari beberapa aplikasi itu sebenarnya modelnya mirip-mirip gitu. Sehingga pada saat nanti kalian kerja di fase pelayanan kesehatan, itu kalian sudah bisa mempelajari apa yang sudah dipelajari di aplikasi di sini. Modelnya mirip, kemudian sama. Jadi pada saat kerja ya nggak kaget lagi bahwa kalian pernah pegang aplikasinya. Karena yang perlu kalian tahu bahwa di Fasiankes itu beda-beda. Nanti tergantung dari kebijakan rumah sakit atau puskesmas. Ya. Kenapa sih kok beda-beda? Iya, sampai saat ini aplikasinya memang beda-beda karena memang kebijakannya juga beda. Maksudnya kebijakannya belum mengerucut pada nanti semuanya pakai Satu Sehat gitu ya. Jadi masih mulai mengarah ke integrasi gitu. Sehingga pada saat aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun pada existing saat ini gitu ya, kita bagi menjadi 1, 2, 3 ini gitu, nanti akhirnya adalah ke sini. Satu Sehat ini gitu. Itu satu. Yang kedua, perjawaban yang kedua, kira-kira apa sih? Coba kalian bikin aplikasi ini. Sudah rumit kan? Sudah banyak banget kan datanya. Terus disinkronkan misalnya sama aplikasi sarana. Belum yang ini nih, manajemen keuangan. Belum sistem kepegawaian gitu. Nah, itu butuh waktu yang lama untuk mengintegrasikan semua menjadi masuk ke dalam Satu Sehat. Sampai saat ini juga Satu Sehat masih perbaikan ke arah ke sana. Ada lagi? Ya, silakan, Iban. Kalau misalkan saya tahu aplikasi apa yang paling ada yang bisa jawab aplikasi apa sih kalau di puskesmas yang sering digunakan? Simpus, ada lagi? Epus, ada lagi? Piker, ada lagi? Siha, ada lagi? SITT, ada lagi? Nah itu, jadi banyak ya Ban ya. Jadi makanya kenapa mata kuliah ini ada ya emang karena yang berkembang di luar dunia nyata kita itu aplikasinya sangat banyak. Tapi model formnya gitu ya, desainnya ya sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Asal keluarannya memang pelaporannya sama sesuai dengan yang diinginkan oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itu Ban. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ini sebagai punya kewajiban nggak sih buat semuanya dikuasai semua gitu, kira-kira gimana? Menyesuaikan aja. Kenapa? Karena tadi ya Ibu bilang ya di Fasiankes itu pada saat maksudnya kenyataannya itu aplikasinya juga berbeda-beda, tapi keluarannya juga sama. Jadi betul memang sebagai profesi rekam medis itu karena kalian adalah data kesehatan ya. Data kesehatan itu adalah jantungnya gitu ya, jantungnya gitu ya. Apalagi yang bagian klaim gitu ya, jantungnya rumah sakit, jantungnya puskesmas gitu. Jadi kurang lebih aplikasinya mirip gitu. Sehingga kalian harus belajar dulu strukturnya gitu ya, formnya seperti apa. Nanti di situ ada
bagi apa namanya subsistem apa aja. Kemudian nanti pelaporannya ada apa aja, sehingga semua yang ada di dalam satu organisasi itu tercover dalam satu aplikasi. Begitu ya. Sekarang kita lanjut ke inti dari mata kuliah ini. Tadi sudah dijelaskan di awal, kita sudah kontrak belajar bahwa pada pertemuan kali ini itu kita nanti studi kasus gitu ya. Sudah ada rubrik penilaiannya. Kita menggunakan studi kasus design thinking. Ya. Jadi pada tahapan awal, nanti tuh tugasnya itu adalah di bawah. Saya jelaskan di bawah tugasnya. Per kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, dari 4 orang itu nanti pilih salah satu aplikasi yang open access. Kan tadi bilang ya, ada yang tidak bisa dibuka, ada yang bisa dibuka. Jadi pastikan aplikasinya open access sehingga kalian bisa melihat, mereview gitu ya. Misal ini ya, JKN Mobile. Dibuka dulu aplikasinya. Sebagai pengguna gitu ya, atau petugas medis itu ketika buka aplikasinya itu gampang apa enggak sih? Fiturnya itu mudah ditemukan apa enggak gitu ya. Terus pada saat kita butuh sesuatu gitu, apakah lebih mudah diakses gitu. Kemudian yang paling penting adalah loadingnya lama apa enggak gitu ya. Nah itu nanti dilihatlah semuanya proses dari aplikasinya. Jadi nanti mahasiswa itu dapat mengusulkan solusi gitu. Ketika masalahnya A, nanti kira-kira menurut kalian gitu ya, tadi sudah dijelaskan solusinya itu seperti apa. Kemudian dikelompokkan gitu ya, kemudian disusun ulang urutannya sesuai dengan alur pelayanannya. Gitu. Seperti apa? Atau misalnya kayaknya ini butuh, kok saya pas lihat fiturnya itu agak susah ya. Misal ini, oh berarti kayaknya butuh tutorial, video tutorial penggunaan antrian mobil JKN di puskesmas. Atau misalnya kok masyarakat banyak yang belum punya ya, ini kendalanya di mana? Nah, untuk masalah-masalah aplikasi yang open access, kalian juga bisa baca dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Sehingga kalian bisa menyimpulkan gitu ya, masalahnya yang di kebanyakan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu apa, nanti solusinya seperti apa. Nanti kita bahas di kelas. Kemudian saran perbaikan. Tadi udah solusi, kemudian saran perbaikan seperti apa sarannya gitu ya. Buat saran yang paling gampang dikerjakan pada saat ini. Paling bisa apply gitu, implementasikan gitu. Jadi jangan sarannya ganti aplikasinya gitu. Wah, itu berat banget gitu sarannya gitu ya. Tapi saran yang paling mudah, yang paling bisa dilakukan pada saat ini tuh apa gitu. Atau minimal nggak usah rentang jauh gitu ya, atau setahun ke depan gitu. Barangkali Kemenkesnya atau BPJS-nya butuh rentang waktu yang panjang gitu ya. Kemudian hasil dampak dari pembelajarannya seperti apa. Nah ini nanti kita bahas di presentasi ke depan, dan ini adalah tugasnya. Silakan kalian kerjakan dulu, nanti kita kumpul lagi untuk membahas studi kasus yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang ditanyakan dari tugasnya? Cukup jelas? Oke, rubrik penilaiannya sudah jelas atau mau nawar? Cukup? Oke, terima kasih. Untuk review pembelajaran tadi, saya mau menanyakan dulu deh. Kuis aja 1 atau 2 pertanyaan. Jadi tadi yang masuk dalam kategori aplikasi penunjang itu apa aja? Yes. Apa? B. Tadi ada PNS, Chrome, ILS, yes. Laboratory Information System. Ya, kita beri apresiasi dulu dong buat. Terima kasih, keren. Satu lagi pertanyaannya. Kira-kira kalau misalnya di puskesmas itu ada aplikasi yang namanya Sisrut. Kira-kira itu masuk kategori aplikasi yang mana? Sisrut. Tahu Sisrut nggak sih? Tahu ya, buat rujukan pasien ke rumah sakit. Hari itu masuk saya cukupkan buat pertemuannya. Nanti kalian diskusi ya
di luar kelas juga boleh, tapi kita akan ketemu lagi untuk bahas hasil dari diskusinya. Kemudian kalian presentasi dan akan dinilai sesuai dengan rubrik asesmen yang sudah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya. Ya. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.